Seorang ibu tega menganiaya dua anak kandungnya yang berusia 6 dan 11 tahun di Medan, Sumatera Utara. Pelaku telah ditangkap dan kini ditahan di Mapolrestabes Medan. Kami tidak menayangkan secara utuh rekaman CCTV yang menjadi bukti karena mengandung unsur kekerasan. Kasus ini terungkap setelah anak yang menjadi korban menceritakan penganiayaan yang dialaminya kepada guru di sekolah. Dari pemeriksaan polisi, pelaku emosi dan tega menganiaya anaknya karena kesal usai anaknya menghilangkan stiker yang diberikan sekolah. Ya, ada stiker yang dari sekolah ya, itu yang ini, tapi ya ini sudah sering terjadi ya, dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak. Bukannya juga ya pernah, tapi tidak separah perempuannya. Pak, kalau yang semalam kan karena stiker Pak, kalau yang sebelumnya karena apa Pak Denia ya Pak? Mungkin kesal. Komplotan curanmor bersenpi, teror warga Ciracas, Jakarta Timur. 2 sepeda motor warga dicuri dari 3 lokasi. Komplotan curanmor berjumlah 4 orang ini ingin mencuri sepeda motor milik karyawan toko kue di Jalan Jambore, Ciracas, Jakarta Timur. Pelaku terlihat seperti saling membagi tugas. 2 pelaku menghampiri motor yang terparkir, sedangkan 2 pelaku lainnya mengawasi situasi. Namun saat melakukan aksinya, pelaku kepergok korban. Tak ingin dikejar, pelaku menodongkan pistol yang diduga senjata api ke arah korban lalu kabur. Pelaku yang tidak berhasil kembali beraksi di sebuah ruko di Jalan Taruma Jaya, Ciracas, Jakarta Timur. Mereka berhasil membawa kabur sebuah motor milik karyawan toko. Iya. Satu dia parkir di sini kan, kira kita mau belanja dia. Lalu yang duanya tuh kayak ada situasi di depan. Teman dia langsung nyamper ke motor saya, langsung lari gitu. Oh, Mbak udah curiga itu? Iya, udah curiga. Kirain kan mau belanja, kok dia orang lama banget parkirnya. Ya udah saya langsung ke depan tuh. Mbak langsung ke depan? Mau ngejar, dia langsung nodong pistol. Oh, nodong pistol? Iya, jadi saya nggak berani lagi langsung masuk. Sempat diletusin nggak pistolnya? Enggak, langsung. Enggak? Iya, dia cuma ngancam gitu doang, jangan maju. Oh, teriak jangan maju gitu? Tapi kita ke sorotan lain, seorang mahasiswa menganiaya kekasihnya di halaman rumah indekos di Bangkalan, Jawa Timur. Penganiayaan ini direkam oleh warga yang melihat kejadian itu. Atas video tersebut, kini kasus penganiayaan ini ditangani Satreskrim Polres Bangkalan. Seorang perempuan warga Bangkalan, Jawa Timur melaporkan kasus penganiayaan yang dialaminya ke Satreskrim Polres Bangkalan. Korban datang bersama keluarganya serta didampingi tim Satgas Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual dari salah satu kampus di Bangkalan. Satgas Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual yang melakukan pendampingan menyebut korban dianiaya oleh kekasihnya. Video yang viral di media sosial yang memperlihatkan aksi penganiayaan yang dilakukan pelaku terhadap korban bukan pertama kalinya, melainkan sudah sebanyak 4 kali sejak bulan April 2024. Keduanya memang merupakan pasangan kekasih yang sama-sama tercatat sebagai mahasiswa. Jadi memang pelaku ini melakukan kekerasan terhadap pacarnya itu sudah 4 kali terhitung dari bulan April. Dari hasil pemeriksaan pada tubuh korban terdapat banyak bekas kekerasan fisik. Bekas luka akibat kekerasan tersebut diduga akibat pukulan, cakaran hingga gigitan. Usai melakukan laporan, keluarga dan korban akan menyerahkan penanganan dan penuntasan kasus tersebut secara hukum pada pihak kepolisian. Didin Muhyiddin, Kompas TV, Bangkalan, Jawa Timur. Kita ke sorotan lain, sejumlah warga di Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur diduga keracunan setelah mengonsumsi nasi berkat hajatan dari wilayah Blitar pada Senin siang. Akibatnya, 1 korban dinyatakan meninggal dunia. Peristiwa keracunan makanan ini dialami sejumlah warga di Desa Junjung, Kecamatan Sumber Gempol, Tulung Agung, Jawa Timur. Berawal pada Jumat malam lalu saat warga mengonsumsi nasi berkat hajatan dari kerabatnya di Desa Dayu, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Beberapa jam setelah itu warga mengalami gejala keracunan seperti perut mual, muntah hingga diare. Sejumlah warga pun dibawa ke rumah sakit dan puskesmas untuk mendapatkan penanganan medis. Namun salah seorang warga yang keracunan meninggal dunia pada hari Minggu kemarin.
Sampai Senin siang, 7 korban masih menjalani perawatan di rumah sakit, sedangkan sisanya menjalani rawat jalan. Dinas Kesehatan Tulung Agung telah mengamankan sampel makanan yang dikonsumsi warga untuk dilakukan uji laboratorium. Dan saat ini barang bukti sudah kami kumpulkan dan hari ini nanti akan dikirim ke Labkesmas Surabaya. Korban ada berapa, Pak? Korban ada 1 yang meninggal atas nama Binti Triwahyuni, 55 tahun. Sedangkan yang masih dirawat di rumah sakit ada 7 orang di Rumah Sakit Iska 3, di Bayangkara 1, di Madinah 2, dan di Klinik Dr. Emi 1. Sementara itu, terkait kasus ini, polisi masih melakukan penyelidikan. Jadi langkah-langkah dari kepolisian Polsek Sumber Gempol beserta di backup dari Inafis Polres Tulungagung, juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, Puskesmas Kecamatan Sumber Gempol sudah mendata. Saat ini masih mendata, proses pendata untuk supaya korban-korbannya ada totalnya berapa, karena ini masih proses, kita masih proses pendataan, investigasi, mudah-mudahan segera tuntas. Saat ini Polres Tulung Agung berkoordinasi dengan Polres Blitar Kota untuk melakukan langkah penyelidikan lebih lanjut. Selamat Widodo, Kompas TV, Tulung Agung, Jawa Timur. Kita ke kasus kekerasan terhadap anak lainnya, saudara. Seorang bocah berusia 7 tahun di Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu, menjadi korban tindak kekerasan seksual yang dilakukan pamannya sendiri. Peristiwa itu terjadi saat korban dititipkan oleh sang ibu yang bekerja sebagai buruh migran di Taiwan. Seorang pria ditangkap Satreskrim Polres Bengkulu Utara lantaran melakukan kekerasan seksual kepada keponakannya sendiri yang masih berusia 7 tahun. Kami mengaburkan wajah pelaku untuk melindungi identitas korban yang masih di bawah umur. Kejadian ini terungkap ketika korban merasa kesakitan saat buang air kecil. Korban kemudian menceritakan yang dialaminya kepada bibinya yang merupakan istri pelaku. Istri pelaku pun melapor ke Polres Bengkulu Utara. 9 bulan terakhir, korban tinggal di rumah pelaku sejak ibunya menjadi buruh migran di Taiwan. Saat melakukan aksi bejatnya, pelaku mengancam korban tidak diberi makan atau diusir dari rumah jika mengadukan perbuatannya. Untuk pelaku sendiri inisial Y umur 41 tahun dan yang bersangkutan merupakan paman atau uak dari korban sendiri. Korban inisial YCI umur 7 tahun, Kecamatan Air Lapak. Untuk korban sendiri memang sudah 9 bulan tinggal di rumahnya pelaku karena ibunya menjadi TKW di Taiwan. Akibat perbuatannya, pelaku kini terancam kurungan penjara hingga 15 tahun. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu Utara, Bengkulu. Sorotan lainnya, saudara, 2 kerangka manusia ditemukan di saluran pembuangan air di area rumah pompa di kawasan Rungkut Megah Raya, Surabaya, Jawa Timur. Kerangka manusia ini pertama kali ditemukan oleh penjaga rumah pompa saat akan membersihkan saluran air. Tim Inafis Polrestabes Surabaya serta Biddokes Polda Jawa Timur datang untuk identifikasi. Kondisi kerangka juga tidak lagi lengkap. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap temuan kerangka manusia ini. Nanti dari Dokes Polda karena yang mengidentifikasi nggak bisa menentukan berapa banyak karena sudah langsung dimasukkan ke kantong jenazah. Jadi belum diketahui ada dugaan pembunuhan apa gimana dan awal kan? Nah, itu kita belum bisa memastikan ya, nggak bisa menduga-duga karena kita menemui olah TKP ini sudah dalam bentuk kerangka. Saudara, sesosok bayi perempuan ditemukan terbuang di lahan kosong yang tak jauh dari permukiman warga di Kota Probolinggo, Jawa Timur. Saat ditemukan, bayi sudah dalam keadaan meninggal dunia. Dalam rekaman video amatir, sejumlah anggota polisi melakukan olah TKP penemuan bayi di lahan kosong di Jalan Lejen Sutoyo, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Bayi perempuan ditemukan warga di atas meja bambu. Saat ditemukan, kondisi bayi sudah tidak bernyawa.
Usai olah TKP, jenazah bayi langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Informasi warga, sebelum bayi ditemukan, ada 2 orang pengendara motor yang mondar-mandir di lokasi kejadian. Warga menduga 2 orang itulah adalah pelaku pembuangan bayi. Ada orang mondar-mandir ya? Itu barat. Perempuan apa laki-laki? Kayaknya laki-laki. Laki-laki ya? Naik motor atau jalan kaki? Naik motor, ada yang jalannya. Jalannya? Ya. Itu posisi sudah meninggal bayinya, Mas? Saya lihat sudah meninggal. Sudah meninggal. Itu ada barang-barang lain mungkin? Tidak ada. Tidak ada. Cuma di kain itu doang. Kain penutup itu aja ya? Ari-ari masih melekat? Ada. Berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, diduga kuat bayi yang dibuang merupakan hasil hubungan gelap. Namun polisi masih menyelidiki kasus ini. Ada masyarakat di Jalan Sutoyo Gang 6 melaporkan kepada kami bahwa di sana ada ditemukan bayi yang diselimuti oleh semacam selimut bayi itu, diduga baru dilahirkan dan ditaruh di situ, dan diduga juga kondisi dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Kita datang ke TKP, kemudian kita amankan di sana, kita selidiki awal, kemudian kita laksanakan evakuasi kepada si bayi tadi ke rumah sakit, dan lanjut kita adakan penyelidikan. Hingga kini polisi masih memburu pelaku pembuangan bayi yang diyakini bukan merupakan warga sekitar tempat kejadian perkara. Babul Arifandi, Kompas TV Probolinggo, Jawa Timur.